Lewat dakwah, jalan hidup manusia diubah ke arah yang lebih baik. Melalui dakwah pula, derajat manusia ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tuh kadang-kadang iri. Asal yang namanya selebriti, saban saat diberitain. Ya, pagi, siang, malam. Ntar selebriti nginep, selebriti masak. Ayo lo ngaku lo nonton lo. Ilmu orasi dan figur karismatik didapat Zainuddin dengan melihat dan mengikuti gaya idola beliau. Seperti yang dikisahkan oleh Fikri Zainuddin, anak dari Zainuddin MZ yang mengikuti jejak sang ayah di jalan dakwah. Ayah itu dulu menggandrungi 3 orang di negeri ini. 3 orang inilah karakternya. 3 orang inilah karakternya yang ayah padu. Sehingga menurut orang-orang itulah karakter ayah. Tapi 3 orang ini mewarnai perjalanan hidup ayah. Idola ayah. Menurut beliau nih, saya bilang siapa 3 orang itu? Pertama, proklamator negara kita, Insinyur Haji Soekarno. Yang kedua, ulama karismatik sekaligus penyair ternama Indonesia, intelektual, Buya Hamka. Dan yang ketiga, Kiai Haji Idham Khalid, ulama karismatik asal Kalimantan Selatan. 3 orang yang ayah gandrungi, karakter mereka ayah satukan. Dan itulah boleh jadi menurut mereka karakter ayah nih yang sekarang ini terbentuk. Karena dari gabungan 3 orang tersebut. Saya terus kaji, saya dalami, saya bilang masing-masing ayah ambil dari sisi apa? Beliau kemudian menjabarkan Pak Karno dari sisi orator. Ketika ayah masih sekolah, dimanapun saja, di Jakarta dan sekitarnya, kalau Pak Karno mengadakan rapat-rapat akbar, dulu kan disebut rapat akbar tuh. Pak Karno tampil menyampaikan pidatonya kebangsaan, entah Maulid Nabi, entah Isra Mi'raj, entah event kenegaraan. Dimanapun Pak Karno mengadakan rapat akbar, beliau, ayah, kata bapak saya, ayah berusaha untuk menghadiri rapat-rapat akbar. Ayah lihat dari jauh, ayah perhatikan, beliau orator urung. Oratornya ayah ambil. Saya bilang, kalau dari Buya Hamka apa? Buya Hamka seorang ulama dan seorang penyair ulung. Kalimatnya mendayu-dayu, puisi, romantis. Rangkaian kalimat-kalimat, rangkaian kata-kata itulah ayah lebih banyak belajar dari Buya Hamka. Fikri, penyair, pasti dia memahami ilmu balaghah, ilmu mantik, dan sebagainya. Maka dari Buya Hamka, ayah bisa banyak belajar merangkai kata-kata. Saya bilang lagi, kalau dari Kiai Haji Idham Khalid bagaimana? Nah, Kiai Idham Khalid adalah seorang politisi yang ulung dalam hal diplomasi. Beliau nggak suka dengan cara-cara kekerasan. Beliau suka dengan musyawarah. Beliau suka dengan cara-cara yang halus. Dari Pak Idham lah ayah banyak belajar bagaimana kita harus tetap mengkritisi tapi tidak dengan menyakiti. Meski menjadi salah satu penceramah yang populer, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tetap dikenal sebagai sosok yang ramah dan merakyat.
Kan saya pernah bilang, kalau orang baik-baik dapat musibah namanya ujian. Kalau orang setengah baik kena musibah namanya teguran. Setengah baik itu paro-paro, yang tukang bikin malaikat bingung. Itu yang begitu dapat musibah, teguran. Kalau orang jahat kena musibah namanya persekot. Kadang-kadang kita salah terima, mau nyohor melulu. Dan layar kaca menjadi salah satu media utama penyiaran dakwah beliau. Musibah nyohor, gue lagi diuji nih. Siapa yang nguji? Lo, Paul. Nggak percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama, para asatiz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, khususnya pemirsa TV One di seluruh tanah air, juga Ketua Majelis Ulama DKI yang saya hormati. Al-Quran mengajarkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tidak ada yang tetap. Segalanya pasti berubah. Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada enggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Terjadi proses degradasi. Makanya saya sih ngarepin ini menteri-menteri kabinet baru yang kemarin dilantik, DPR baru, saya ngarepin waktu dilantik tuh baca doanya nawaitu sauma godin. Niat puasa dulu deh. Ini negara lagi kurang tapi bagus, ekonomi masih gonjang ganjing, rakyat masih Senin Kemis. Nawaitu sauma godin dulu deh. Nunda dulu, nunda tempe boleh habis maghrib. Nunda entaran. Tahu boleh habis maghrib. Menteri mau naik mobil mewah, boleh. Ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat napasnya udah pada lega. Nawaitu saum, ini malah dilantik malah Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca, habis rakus semua jadi. Dengerin ngikutin senturi ya. Ban bingung kita. Siapa yang nanggung jawab ini? Yang jawab banyak banget, yang nanggung kagak ada. Bener nih.
Yang jawab semua jawab pakai jurus bekelit. Yang nanggung kagak ada. Nih ujung-ujungannya saya khawatir kayak lagu Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah kagak ada yang ngurusin, udah ribet urusan. Kita ini sekarang banyak yang merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Akibat era informasi kita banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Coba dong, siapa aja ngomong apa aja diomongin. Begitu dia dalemin, gue juga katanya. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Orang tuh kalau merasa pinter yang timbul keangkuhan. Tapi kalau pinter merasa yang timbul kebijakan. Ayolah, nah itu sama Godin sebentar kok, nunggu maghrib deh. Kalau ekonomi udah beres, rakyat hidupnya udah rada mapan, itu menteri mau pakai mobil buahnya mewah, masa bodo amat. Ya, lo menteri-menteri di Inggris harga mobil dinasnya 200 jutaan. Padahal Inggris yang bikin Rolls Royce, Inggris bikin mobil Bentley, Inggris bikin mobil Aston Martin. Aston Martin. Itu merek parfum apa mobil pakai? Merek parfum apa mobil? Merek mobil bang. Tuh Aston Martin yang dipakai James Bond itu. Oh iya. Punya pakai? Gue juga katanya itu. Lah mobil menterinya harga 200 jutaan. Menteri-menteri Malaysia pakai mobil Proton Saga, produknya sendiri. Kita 1,3 miliar. Ada. Mudah-mudahan mobil dinas baru ini bisa meningkatkan kinerja saya, kata seorang menteri. Dodol. Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Kalau memang mental bajai, biar naik Mercy juga selanang-selanang nggak karu-karuan. Mental. Dan ini saya mau bicara, kita perlu stabilitas temperatur batin atas terjadinya perubahan yang membawa pergeseran nilai. Kita harus kayak ikan di laut. Ibu tahu ikan di laut? Tahu? Itu katanya ikan di laut udah Kristen semua. Sebab yang paling gedenya paus. Menghadapi arus perubahan kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin tuh. Ya, kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Dekat sama ustadz, kalem kayak ustadz. Dekat sama tukang mabok, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup, silahkan buka tempat pelacuran di samping rumah saya, pantang saya ikut. Silahkan buka tempat judi di depan rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Silahkan buka minuman keras di belakang rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Jiwanya hidup. Dan jiwa akan hidup kalau agama hidup di hati kita. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Kita tidak bisa menghindari arus persaingan. Sekarang ini jangankan dagang, jadi kiai juga kalau nggak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Curhat. Karena sekarang orang hidup di zaman banyak pilihan. Pergeseran nilai pastilah terjadi. Dulu tahun 60-an Betawi nih sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung berasa banyak Islam tuh.
Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin. Belah sono yang sono lagi latihan barzanji. Belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik. Ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Qur'an. Alif dasa alif bawa alif depan u a e u mim da sema tada lapan talam depan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Dulu sosial kontrol tajam, Pak. Orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya. Ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih malah tuh. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Kiai sama dukun tipis bedanya. Benar-benar ini. Saya sering bilang dulu tuh sebelum Mbah Surip yang meninggal karena kebanyakan kegendong. Pan Aribowo bikin lagu bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau itu situasi yang kita hadapi, transparan Pak, rakyat enak. Kenapa? Alamat jelas, pilihan paten. Madu di kanan, racun di kiri, pan kagak bingung. Sekarang mah madu di mana, racun di mana nggak ketahuan nih. Orang pandai membangun pencitraan. Banyak racun bermerek madu. Bu, kita harus punya filter. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah. Harus ada filter. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sono buka, rame-rame dia ke sono. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain. Pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman, aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja, Bang. Cuman kelamaan jadi raja, nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan.